Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Bapak sudah meletakkan link absensi pada Google Classroom kita. Nah, anak-anak semua diharapkan untuk segera mengisi link absensi tersebut dikarenakan link absensi tersebut hanya akan tersedia dan bisa dibuka selama 10 menit ke depan. Jadi, dimohon untuk anak-anak untuk link absensi dimulai dari sekarang sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kelas kita pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita ke inti materi kita pada pagi hari ini, yaitu penggunaan perangkat lunak, yakni aplikasi Revit. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, Bapak juga sudah meminta kepada anak-anak untuk menginstal aplikasi Revit pada laptop kalian masing-masing. Di laptop Bapak yang dapat kalian lihat di layar ini, versi Revit yang Bapak gunakan yaitu versi 2002. Nah, untuk anak-anak sendiri, tidak Bapak paksakan untuk menggunakan versi yang sama, namun kalian dapat menggunakan versi menyesuaikan dengan spesifikasi laptop yang kalian miliki. Oke. Uh, Bapak akan memberikan intermezzo sedikit terkait dengan aplikasi ini atau Revit ini. Sebelumnya mungkin anak-anak sudah mengetahui beberapa aplikasi perancangan gedung yang sering dipakai seperti Autodesk, AutoCAD, pun SketchUp. Nah, kedua aplikasi itu memang digunakan dalam kalangan perancangan gedung. Namun, belakangan ini terdapat berbagai aplikasi pengganti lainnya, salah satunya Revit, yang dianggap lebih mudah dan lebih dapat mengakomodir segala kebutuhan para perancangan interior gedung atau perancangan gedung. Karena kan software Revit ini termasuk ke dalam BIM yang sangat mudah digunakan dan terintegrasi dengan berbagai jenis aplikasi software lainnya. Oke, itu aja sedikit intermezzo terkait dengan Revit 2022 ini. Nah, langsung saja kita mulai ke dasar-dasar Revit yang akan Bapak ajarkan kepada anak-anak semuanya. Dan berikut ini adalah tampilan paling awal ketika kalian membuka Revit versi 2022, terdapat model atau file-file yang pernah kalian buat sebelumnya. Jika kalian ingin membuat file baru, kalian bisa new, dan di versi ini kita diberikan berbagai macam template dengan dua jenis ukuran, yaitu imperial maupun big, dan berbagai jenis tipe template seperti construction, architectural, structural, system, dan yang lainnya. Untuk karena kita lebih fokus ke bagian arsitekturalnya, kita klik arsitektural, kita oke, dan kita tunggu ya semuanya komplit. Dan berikut ini adalah tampilan pertama ketika kalian membuat sheet baru atau lembaran baru. Dalam layar kalian dapat melihat di atas itu ada berbagai jenis tabs yang dapat kalian gunakan, mulai dari tab arsitektur, struktur, steel, precast, dan lain-lain. Nah, di tab arsitektur sendiri terdapat berbagai macam fitur yang kalian bisa gunakan dalam mengakomodir keperluan kalian dalam perancangan. Terdapat wall, door, window, komponen, kolom, dan lain-lain. Dan di bagian struktur terdapat struktur-struktur yang dapat gunakan seperti beam, wall, kolom, floor, dan lain-lain. Di sisi kiri layar, kalian dapat lihat sebuah tab, yakni tab properties, di mana di tab properties ini kalian dapat mengedit setiap properties yang kalian gunakan nantinya. Sedangkan di bagian kanan terdapat project browser, di mana kalian dapat melihat project kalian dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari pandang denah lantai, denah atap, maupun elevasinya. Pun nanti ada tampilan 3D-nya. Oke.
Lanjut saja ke bagian awal yang paling umum dilakukan dalam perancangan gedung, yaitu dengan menggunakan grid di sini. Nah, grid ini fungsinya adalah sebagai garis bantu dalam membuat sebuah denah. Nah, sebelum kalian membuat denah, kalian dapat memastikan terlebih dahulu ukuran satuan yang akan kalian pakai dengan cara mengklik N, lalu akan muncul tampilan seperti ini, dan terdapat berbagai macam jenis units dengan satuan yang berbeda-beda, dan di length, saya akan merubah satuannya dari yang awalnya meter menjadi sentimeter. Dan itu terserah anak-anak semuanya ingin menggunakan satuan apa, senyamannya kalian. Setelah udah memilih, kalian bisa mengklik OK, lalu OK lagi, maka satuannya akan otomatis berubah. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin membuat satuan atau membuat panjang sesuai dengan plan yang kalian mau, kalian dapat mengetik langsung dengan panjang satuan yang kalian kan. Seperti jika saya ingin membuat lebarnya itu 6 meter, maka saya akan mengetik 600 dikarenakan satuannya tadi sentimeter, lalu saya klik enter, maka secara otomatis akan berubah. Itu juga seterusnya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kalian dapat pergi ke struktural dan kalian dapat mengklik lantai, membuat lantai dengan cara mengklik bagian floor, floor arsitektural. Nah, di sini kalian diberikan berbagai macam lantai yang dapat kalian gunakan. Nah, cara memasangnya kalian dapat bagian draw, lalu kalian bisa line, lalu kalian dapat memasangnya mengikuti pola yang telah kalian buat sebelumnya. Jika sudah, kalian dapat mengklik checklist, lalu secara otomatis lantai sudah terpasang. Jika kalian menginginkan untuk melihat tampilan 3D-nya, kalian dapat pergi ke tab view, lalu ke bagian 3D view, maka tampilan 3D-nya akan muncul. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, bahwa letak lantainya itu tidak tepat, yang seharusnya dia berada di atas garis 0. Yaitu kalian dapat mengubahnya dengan cara kalian klik bagian lantainya, lalu di bagian tab propertiesnya, kalian bisa mengubah di bagian height offsetnya. Di sini saya akan mengubah height offsetnya menjadi 15. Lalu klik enter, dan otomatis lantainya akan naik sendirinya. Kalian ingin kembali ke tampilan awalnya, kalian dapat pergi ke floor plan, project browser level 1, lalu ini akan kembali ke tampilan yang awal. Nah, selanjutnya kalian dapat membuat dinding. Nah, dengan cara mengklik dinding di bagian arsitektur, sebelum memasang dindingnya, kalian harus menentukan peletakan dari dindingnya itu sendiri. Kalian pergi ke location line, lalu kalian klik, lalu kalian bisa memilih bagian-bagian, pilih letak dari dindingnya itu nanti. Saya akan menggunakan core face interior, di mana nanti bagian core-nya akan menghadap ke dalam bangunannya. Kalian dapat mengkliknya seperti ini, akan menghadap ke dalam, garing terus mengikuti pola yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan jendela atau pintu, kan dapat ke tab arsitektural, kalian pasang jendelanya atau pintunya, kalian klik. Nah, untuk pintunya sendiri bisa diedit dengan arahnya, seperti arah daun pintunya yang bisa kalian edit dengan cara mengklik tanda panah yang ada di sini. Lalu daun pintunya akan berubah menjadi ke sebelah kiri, maupun keannya juga bisa berubah ke bagian luarnya. Itu juga hal yang sama dapat dilakukan di bagian jendelanya. Kalian dapat memilih jendelanya terlebih dahulu, setelah memilih kalian dapat memasang jendelanya sesuai dengan yang kalian mau. Ini. Nah, jika sudah, kalian dapat membuat atapnya terlebih dahulu dengan cara roof. Dia akan muncul tampilan di sini, di mana ini artinya kita diharuskan untuk pergi ke lantai 2. Karena kan tadi saya masih berada di lantai 1. Kalian tinggal klik yes, maka maka otomatis akan pergi ke lantai 2. Nah, cara membuat atapnya itu sama seperti lantai, kalian pilih bagian tahu, lalu kalian bisa klik line, lalu kalian masukkan lainnya seperti kalian tadi kita membuat lantai.
Seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik checklist, lalu kalian akan muncul tampilan ini, di mana artinya di dinding yang terpasang dengan atap, ketinggiannya akan menyesuaikan dengan ketinggian atap itu. Kalian bisa klik stage, dan atap akan otomatis terpasang. Kalian bisa melihat 3D-nya. Bagian sini. Nah, seperti ini tampilan 3D dari rumah yang akan kalian buat. Nah, itu saja terkait dengan materi dasar-dasar Revit yang saya berikan. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, kalian dapat melihat di Google Classroom bahwa saya juga telah mengirimkan pranala terkait dengan tutorial membuat rumah sederhana. Nah, kalian dapat menyaksikan video itu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kalian dalam penggunaan Revit 2022. Nah, di video itu terdapat sebuah video tutorial singkat membuat sebuah rumah sederhana. Kalian bisa menonton itu setelah sinkronus kita berakhir. Setelah ini dikarenakan setelah ini masih ada jam yang dapat kalian gunakan dan kalian bisa mengisinya dengan menonton video yang saya berikan. Nah, setelah kalian menonton video yang telah saya berikan, kalian dapat mengerjakan tugasnya. Tugasnya mudah, kalian hanya perlu menduplikasi apa yang ada di video tutorial tersebut, lalu kalian kerjakan duplikasi sesuai ketentuannya, lalu kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian dalam menu RTE pada assignment. Dan untuk waktu pengerjaan sendiri, Bapak berikan tenggat waktu yang cukup lama, ya mulai dari sekarang. Nah, dikarenakan waktunya cukup lama, dimohon kepada teman-teman dan anak-anak semuanya agar tidak terlambat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa memberikan komentar pada Google Classroom atau kalian bisa tanya melalui aplikasi WhatsApp Group, dan atau mungkin kalian bisa melakukan chat pribadi kepada Bapak melalui aplikasi WA-nya. Itu saja materi singkat Bapak terkait dengan dasar-dasar aplikasi Revit. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.